kalian sudah habis di pondok nih mau kemana? Aku sih rencananya mau nyambung SMA lah. Bosan di pondok terus. Loh, kok gitu sih? Kamu kan pondok, kau ingin masuk SMA? Kalau hilang ilmu pondoknya gimana? Apa kamu nggak insaf? Nah, bener tuh kata Sekal. Kamu kalau keluar dari pondok, ilmu kamu hilang semuanya. Semua santri, goro dimulai sekarang. Yang nggak goro, saya botak. Iya dong Tat, kebersihan kan sebagian dari iman. Betul tuh, santri itu emang harus bersih. Agus. Kalian diam. Maaf nggak sengaja Ustad. Pokoknya Ustaz nggak mau tahu. Ini semua, ini juga kamu bersihin. Ya maaf Ustaz. Wih, maaf banget ya. Capek ya, bersih-bersih terus. Nanti kotor lagi. Sama kayak hidup. Hidup apa? Hidup kan capek. Ya kalau nggak mau capek nggak usah hidup. Gak kerasa ya, bentar lagi kita udah ninggalin pondok ini. Dulu, waktu baru masuk pondok, kita sering rindu rumah, rindu ayah ibu, rindu pulang. Iya ya, kamu kan sering nangis lah. Kamu kan juga. Kalian berdua sama aja. Sama-sama cengeng. Kalian inget nggak waktu pertama kita masuk pondok, ada yang nangis, ada yang minta pindah, ada yang kabur, dan saat itu Dulu kami selalu berpikir bahwa hidup di pondok adalah tentang bertahan. Bertahan bangun sebelum subuh, bertahan dengan rasa rindu rumah, dan bertahan dengan hari-hari yang terasa begitu panjang. Setiap pagi, kami terbangun oleh suara toa, suara langkah sendal di lorong, dan teriakan teman-teman yang bahkan lebih ngantuk dari kami sendiri. Kami pernah marah karena antrian kamar mandi, pernah kesal karena kehilangan sendal, pernah dihukum hanya karena telat beberapa menit, dan pernah merasa ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Nasihat Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang belum pernah merasakan lelahnya menuntut ilmu, pahitnya menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan seumur hidupnya. Emang belajar itu lelah, menghafal itu lelah. Kita harus tertib setiap 5 waktu ke masjid, yang telat dapat iqab, dapat iman. Tetapi apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita tidak melalui pahitnya menuntut ilmu, maka rasakan kebodohan. Tapi ternyata di tempat sederhana inilah kami belajar tumbuh. Kami belajar bahwa bahagia
tidak selalu tentang memiliki banyak hal. Kadang bahagia hanyalah tentang makan mie bersama saat tengah malam, tentang tertawa sampai sakit perut, dan tentang merasa bahwa kita tidak sendirian. Kami pernah merasa hari-hari seperti ini akan berlangsung selamanya, seolah pondok ini akan selalu menjadi rumah kedua kami. Sampai akhirnya kami mulai menghitung hari-hari terakhir bersama, hari-hari terakhir tidur di kamar yang sama. Hari-hari terakhir mendengar tawa yang sama. Dan untuk pertama kalinya kami sadar bahwa tempat yang dulu ingin kami tinggalkan perlahan berubah menjadi tempat yang paling sulit dilepaskan. Di pondok ini kami bukan hanya teman, kami adalah saksi dari tumbuhnya satu sama lain. Saksi dari tangis yang disembunyikan, saksi dari doa-doa yang diam-diam dipanjatkan, dan saksi bahwa kami pernah saling menguatkan. Ternyata kisah di pondok seseru itu ya. Kita bisa ketemu sama teman-teman, tapi rasa keluarga. Tapi kita harus tahu kalau setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kita harus janji ya, bila sudah perpisahan besok, kita nggak boleh asing. Janji ya. Janji. Hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah sebuah titik koma sebelum kami melanjutkan kisah di jalan yang berbeda. Mungkin suatu saat nanti jarak akan memisahkan, kesibukan akan melupakan, dan waktu akan mengubah banyak hal. Namun satu yang pasti, kenangan tentang kita tidak akan pernah tergantikan. Mungkin ini cerita terakhir daripada kebersamaan kita dalam pondok ini. Mungkin kita di luar nanti kita sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ternyata waktu begitu cepat berlalu ya. Gak kerasa kita sudah berada di ujung detik perpisahan. Semoga kita bertemu lagi dengan versi yang lebih baik. Ya udah teman-teman, mama dan bapak aku sudah nunggu di gerbang. Jadi sama-sama aja. Ayo. Tunggu. Gak ada salam-salam dulu nih. Oh iya. Terima kasih untuk setiap pertemuan, setiap pelajaran, dan setiap momen-momen yang telah menjadi bagian dari cerita ini. Selamat tinggal bukan berarti berakhir.
Karena sejatinya setiap perpisahan adalah awal dari pertemuan yang baru. Dan ketika suatu hari nanti kita kembali dipertemukan, semoga kita tersenyum dan berkata, kita pernah tumbuh bersama di sini. Sampai jumpa dalam versi terbaik dari diri kita masing-masing.